kawasan terpadu Nusantara ini dibuat atau dibentuk ya oleh BNPT untuk maksud melaksanakan beberapa tugas dan fungsi BNPT. Jadi untuk proses deradikalisasi, kemudian kontraradikalisasi juga kesiapsiagaan nasional di kawasan terpadu Nusantara ini. Nah, kawasan terpadu Nusantara ini adalah lahan bukan milik BNPT, tetapi BNPT itu dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme itu menggandeng semua pihak, termasuk kerjasama sinergisitas dengan kementerian lembaga. Antara lain salah satunya Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu memberikan ya atas permohonan kita dari BNPT memberikan kewenangan pengelolaan suatu kawasan hutan. Maka kawasan hutan ini adalah kawasan hutan dengan tujuan khusus diklat kehutanan. Jadi kawasan ini kawasan KHDTK namanya, kawasan hutan dengan tujuan khusus dikelola oleh BNPT RI. Nah, dalam rangka pengelolaan itu BNPT di samping melestarikan hutan, menjaga hutan supaya tetap lestari, kita bisa memanfaatkan ya di sela-sela pohon-pohon itu, tegaan pohon, juga pemandangan yang indah ini BNPT bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan, yaitu tadi untuk kegiatan ekonomi, untuk peningkatan ekonomi, kemudian untuk kegiatan pariwisata, satu lagi adalah untuk kegiatan pendidikan di kawasan terpadu Nusantara melalui sebuah wadah koperasi. Wadah koperasi itu mereka bersatu padu untuk membangun kawasan terpadu Nusantara ini. Camping Basan ini adalah merupakan agenda tahunan di kawasan terpadu Nusantara Bansari yang ini sudah kali kedua. Jadi yang pertama tahun lalu kami sudah adakan dan ini yang kali kedua. Nah, tujuan dari Camping Basan ini adalah untuk mempererat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada pemuda-pemuda yang ada di kawasan Temanggung pada khususnya untuk mengkontra radikalisme. Jadi selain untuk mengkontra radikalisme, tentunya camping kebangsaan ini digunakan untuk sarana untuk kita menghargai alam, untuk melestarikan alam yang ada di wilayah Gunung Sindoro ini. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dan kami memang menerapkan ada 3 aspek yang kami sasar, yaitu adalah yang pertama aspek kebangsaan, yang kedua aspek kehutanan, yang ketiga aspek ekonomi. Di sini mohon bisa terus-menerus mengikuti kegiatan. Camping di sini kita adakan untuk ada moderasi kebangsaan dan moderasi beragama. Tujuannya apa? Supaya generasi muda itu tidak mudah terpapar oleh suatu pengaruh-pengaruh yang mengarah kepada intoleran, radikal, yang mengarah kepada terorisme. Nah, peran mitra darat ini sangat penting karena mereka akan mengatakan kepada para generasi muda jangan sampai terpapar seperti mereka, karena mereka pernah tersandung. Memberikan contoh wawasan kebangsaan yang damai dan sejuk. Nah, mereka sudah berjanji untuk kembali ke NKRI. Ya, lainnya di sini, kalau saya tidak punya NKRI, nggak kembali ke NKRI, terus kemana? Nah, oleh karena itu mereka menularkan pengalamannya kepada para mahasiswa itu atau kepada generasi muda pada umumnya yang ikut camping ini supaya mereka tidak mudah terpengaruh. Gitu. Bendera merah putih, korban! Seperti yang barusan dilaksanakan adalah upacara 17-an. Mereka dengan khidmat melaksanakan upacara di atas ketinggian ini. Ini merupakan suatu pengalaman yang tersendiri bagi mereka. Ya, kalau kesan saya ya, jadi memang cara ini memang dikenalkan ya. Jadi untuk mengenalkan tentang wawasan kebangsaan yang sejuk dan damai ya gitu. Jadi juga menanggulangi pemahaman radikal anarkis di kalangan pemuda, di kalangan masyarakat, orang ataupun kelompok. Jadi ya kesan saya sangat bagus untuk acara seperti ini. Kelompok tertentu maka tidak akan menarik, tidak akan menjadi yang saya dapatkan selama 2 hari di sini itu kebersamaan dan relasi yang terjalin itu sungguh luar biasa, sama
semalam mendapatkan materi yang luar biasa terkait dengan inklusif dan eksklusif. Gitu. Eksklusif itu adalah sifat yang seperti menggerombol sendiri. Yang saya dapatkan dari materi semalam itu terkait dengan pembukaan mindset kita terkait dengan tidak menutup diri terhadap suku lain gitu. Kita harus open gitu, welcome sama orang lain. Dalam praktek kemasyarakatannya. Intinya membuka hati untuk menerima perbedaan itu adalah kuncinya. Dan toleransi adalah kuncinya. Indonesia maju. Indonesia. Berikutnya adalah diadakan kegiatan yang bersifat kegembiraan, lomba-lomba 17-an. Persiapan untuk lomba. Kawasan ini dulunya dikelola perhutani. Dan aspek kedua, kami menyoroti tentang kehutanan, tentang bagaimana kita memelihara hutan, bagaimana kita melestarikan hutan, dan pembicaranya itu dari CDK Wilayah 9 yang ada berkantor di Magelang, dari KLHK. Untuk aspek yang ketiga, yang ekonomi, kami membicarakan tentang kopi, kami membicarakan tentang sharing kopi, kami berbicara dari hulu sampai hilir, dan itu pembicaranya dari Mas Ipung, itu dari akademisi untuk kopi, dia spesial kopi. Terus juga ada kami menghadirkan juga eksportir kopi yang kami ekspor. Ekspor kopi dari seluruh Indonesia. Dari sini, dari acara camping kebangsaan, kita mulai untuk menghijaukan kembali atau menanam kembali kawasan hutan ini. Yang jelas penanaman simbolis ini dilakukan sebenarnya untuk meresponi kondisi yang ada di lapangan, kondisi yang ketika kami mengelola lahan ini, kami menerima surat tugas dari BNPT untuk mengelola lahan ini, kondisi lapangan banyak yang sudah gundul. Dan harapannya melalui penanaman simbolis ini kami memulai start untuk mengkonservasi hutan kembali. Selain kami memanfaatkan hutan, tapi kami juga memulai untuk mengkonservasi hutan. Jadi kami tidak hanya mengeksploitasi hutan, tetapi kami juga merawat hutan dan melestarikan hutan. Para pejuang Indonesia luar biasa, veteran-veteran yang luar biasa. Terima kasih sudah berjuang untuk Indonesia. Saya berharap untuk tahun-tahun ke depannya kemah kebangsaan ini yang di dalamnya penuh dengan dialog-dialog kebangsaan tentu diselenggarakan terus-menerus ya Mas ya. Apalagi ini acara dan kegiatan yang sangat baik sekali. Saya berharap untuk kegiatan seperti ini bisa terlaksana terus tahun-tahun ke depannya. Harapannya semoga kedepannya KTN ini bisa membawa nama baik Bansari untuk kedepannya dan pariwisatanya bisa lebih maju lagi. Kami berharap dengan adanya KTN Bansari ini dan kami berharap dengan adanya koperasi kami bisa membantu mitra teman-teman kami dari Mitra Darat untuk bertumbuh bersama, untuk kembali bersama ke masyarakat, untuk berbaur dengan masyarakat baik secara sosial maupun secara ekonomi.